Komandan ceritakan kepada kami kiat implementasi cara-cara komandan untuk supaya program prioritas Kalimantan ini berjalan dari segala keterbatasan yang ada di SPN Polda Kaltara. Demikian Komandan, mohon izin. Kami sudah didukung oleh Kapolda. Itu kami dikasih alat yang cukup canggih juga menurut saya, Bu. Karena setiap ruangan kami memiliki wifi yang 50 Mbps, Bu. Saya rasa cukup. Kalau itu signal saja hilang, wifi masih hidup, kita mesti bersyukur. Kadang dua-duanya hilang, Bu. Jadi kami ini merasa prihatin cuma di situ. Tapi tidak gentar, Bu. Kami tetap melaksanakan. Apabila nanti itu dia terkendala, itu masih ada hari yang lain. Kami akan melakukan modernisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Dengan saya Kompol Trias. Siang ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Kepala Sekolah Polisi Negara daerah Kalimantan. Kalimantan mana kemudian? Kaltara itu? Kalimantan Utara, Bu. Yaitu Kombes Pol Erwan Supai. Benar Bapak bacanya ya? Erwan Supai, Sarjana Hukum. Ya, Komandan. Komandan, mungkin kita langsung saja ya, karena ini sudah kedua kali nih Trias nih jadi host ceritanya di hari ini, Komandan. Komandan, bisa nggak sih Komandan ceritakan ke Trias mungkin riwayat penugasan Komandan? Ini kalau Trias baca di RH Komandan ini, sepertinya karena cuma sedikit sekali ya Komandan, ya, cuma 4 pointer ini. Apakah ini penugasan sama komandan di pendidikan Polri atau sudah pernah sebelumnya Komandan? Mohon izin Komandan, monggo berkenan disampaikan Komandan. Untuk program kami yang diperoleh, sebelumnya saya ceritakan dulu, Bu, bahwasanya saya riwayat penugasan, saya sementara dulu dari Brigade Mobil, Bu, saya dari Brimob. Saya pernah penugasan di Aceh dan penugasan lain-lainnya. Terakhir saya di Makokor Brimob, kemudian saya pindah ke Jawa Timur, saya menjadi di Kasiop, kemudian saya penugasan umum, terus berlanjut terakhir saya menjabat Kasubdit Narkoba, Polda Jatim, selanjutnya saya menjadi Kabagdal Ops, habis itu jabat di Bangka Belitung, selanjutnya saya jadi KSPN Kaltara. Jadi dalam kesempatan ini saya sedikit memberikan yang kampus modern, Bu. Siap. Komandan, mungkin sedikit saja mungkin cerita tentang sejarah SPN Kaltara ini. Ini setahu Trias, Kaltara itu termasuk salah satu SPN baru ya, Komandan, yang mungkin sudah ada berapa lulusan Komandan untuk Kaltara ini? Benar sekali, Bu. SPN Kaltara ini dalam sejarahnya adalah bekas SMA kebangsaan untuk Kalimantan, yang mana 2010 pada saat 2010 SPN Kaltara ini baru dapat dilimpahkan ke Polda, Bu. Siap. Jadi SPN ini limpahan dari Pemda kepada Polda Kaltara. Polda Kaltara dibuat SPN pada tahun 2010. Jadi SPN Kaltara ini baru 2, Bu, KSPN. Yang pertama Pak Arthur Marcel, kemudian saya. Yang mana SPN ini berjarak 5 jam, Bu, dari Polda. Untuk menempuh ke SPN ini cukup jauh sebetulnya, Bu. Karena perkembangan berlanjut, Polda Kaltara SPN khususnya dulu dari 16 personil, alhamdulillah sekarang sudah 81 personil, Bu, untuk SPN Kaltara. SPN ini secara fisik bagus, bagus. Betul. Untuk ininya bagus, Bu, tertata bagus. Cuman untuk perkembangan daripada komunikasi itu sangatlah susah, Bu, karena di SPN ini untuk signal itu bisa seminggu tuh mati 2 hari. Kadang hidup, kadang mati 2 hari. Jadi memang betul-betul ini memang cocok untuk SPN karena di lembah kami ini, Bu. Di lembah di daerah Maleo, di lembah. Untuk penempaan bagi siswa-siswa
Diktuk, Dikbang cukup bagus, Bu. Siap, Komandan. Kalau nanti kita bicara terkait tugas pokok, Komandan ya. Mungkin perlu nggak sih kita ini bicara lagi tentang tugas pokok? Kita SPN mungkin sudah, atau kita mau langsung aja? Langsung aja, Komandan. Komandan, tadi seperti Komandan bilang, kan tadi posisi Kaltara, SPN Kaltara ini kalau orang dulu bilang mungkin tempat jin buang anak gitu ya, Komandan ya. 5 jam kalau nggak salah. Kemarin kalau nggak salah juga senior saya bercerita pada saat beliau kebetulan tim supervisi untuk didirikannya SPN Kaltara itu jauh sekali gitu, Komandan. Nah, kebetulan podcast kita ini kan fokus kepada berbincang terkait implementasi program prioritas Kemdiklat. Nah, Kaltara itu kami pengen paham, pengen mengetahui bagaimana sebetulnya implementasi kampus modern dilihat dari segala keterbatasan dari SPN Polda Kaltara sendiri. Bagaimana Komandan mungkin bisa menceritakan kepada Trias gitu ya, bagaimana mensiasati dari tujuan awal dari kampus modern itu sendiri. Mungkin kalau terkait yang kampus yang lain, integritas itu mungkin bisa kita laksanakan di dalam. Kemudian unggulan mungkin ada beberapa, saya yakin karena di dalam hutan gitu ya, pasti banyak sekali yang masih bisa di tengah masih bisa ditonjolkan dari lingkungan sekitar. Nah, ini kita bicara masalah modern. Kalau boleh berpikir modern itu kan sebetulnya kita pasti akan berpikir tentang teknologi ya, Komandan ya. Sementara tadi Komandan sendiri cerita bahwa di tengah hutan dan susah sekali mendapat sinyal. Nah, berkenan. Kemajuan yang luar biasa, Bu. Kami sudah mendidik, Bu. Tenaga pendidik kami, staf-staf kami sudah saya ajarkan semua bagaimana caranya memodernisasikan siswa. Jadi mereka akan datang nanti, kita akan memberi pelatihan khusus, Bu. Setidak-tidaknya mereka bisa menggunakan IT, Bu. Jadi dalam program ke depan, saya bersama staf akan mengajarkan mereka menggunakan komputer, Bu. Baik yaitu Windows, Excel, atau PowerPoint. Minimal standar 3 ini, Bu, akan kami terapkan kepada seluruh siswa kami. Dan satu lagi tambahan, Bu, kami akan buatkan SPN Kaltara bebas asap rokok, Bu. Wah. Saya mau menciptakan bebas asap rokok, termasuk staf kami, Bu, akan saya bebas asap rokok. Karena kita selaku pendidik, kita memberikan contoh seyogia mungkin nanti akan sekemampuan kami SPN Kaltara bebas asap rokok. Itu, Bu, sementara dari saya selaku KSPN, saya baru 1 bulan, Bu, jadi KSPN. Siap, itu dia makanya. Jadi kalau Trias juga, ini sepertinya saya baru mendengar nih nama Pak Erwan nih. Sebelumnya Pak Asep nggih? Pak ini Pak sudah 4 tahun lebih. Iya, beliau dari awal berdiri sampai sebulan yang lalu tandanya Komandan ya. Komandan, cerita di Trias sini dong 6 terkait tahun. itu. Gimana, Komandan? Asep 6 tahun di sini, tuh, kurang lebih. Tapi pasti inilah Komandan ya, pasti dengan apa riwayat ini Komandan pasti nggak terlalu sulit lah ya, apalagi Brimob gitu ya. Untuk medan sulit saja sudah aman gitu ya, apalagi nih hanya 5 jam gitu ya, Komandan ya. Komandan, mungkin Komandan bisa ceritakan ke Trias terkait program unggulan nih, dengan segala keterbatasan, dengan segala letak yang jauh. Program unggulan apa sih gitu, yang mungkin program unggulan dan inovasi SPN gitu ya, dari segala keterbatasan yang dia letaknya jauh lah ya, seperti itu Komandan. Mohon izin Komandan. Saya pribadi, Bu, akan mengkaji lebih dalam lagi karena sementara saya mesti mempelajari, Bu, kekurangan dan kelebihan di SPN ini. Untuk kelebihan belum bisa saya unggulkan, jujur. Cuman saya ingin menghijaukan, Bu, karena kami di lembah. Akan saya hijaukan, saya ciptakan dulu ini bersih, tertib, administrasi maupun operasional. Nanti ke depan baru saya bisa munculkan, Bu. Kalau saya sekarang berbicara, saya berbicara tinggi-tinggi. Betul. Kelihatan saya ini mengada-ngada, Bu. Jadi saya sementara saya tertibkan administrasi, operasional, bagaimana di sini bersih, Bu. Saya ingin bersih, hijau. Kan kalau sudah hijau, mereka kan juga akan, siswa nanti akan lebih tenang.
Sini kendala bukan hanya ini saja Bu, apa namanya kendala untuk signal atau komunikasi. Air di sini pun susah Bu. Oh, oke, heeh. Jadi kami menampung air dulu Bu. Kadang air kita tampung, nanti baru kita netrali lagi, baru kita buat mandi Bu. Oke. Ini sepertinya nih, eee siapa, Dimas ini kayaknya salah ngasih ini Pak Dimas, harusnya untuk SPN Kaltara itu temanya harusnya lebih kepada kampus hijau ya Komandan ya? Karena kalau kampus modern pasti Sebetulnya Kaltara pasti benar-benar harus totalitas sekali untuk itu, untuk apa namanya, harus menampil karena dengan segala keterbatasan gitu ya, gitu. Ini kalau jadi kalau dari yang pernah dari materi yang sudah Trias baca nih Komandan, sebetulnya memang, eee untuk Kaltara sendiri banyak ditonjolkan kepada bidang pertanian ya Komandan ya? Pertanian, ya kemudian, kalau eee, apa, ya pokoknya jadi yang program pemerintah yang, ketahanan pangan ini sepertinya sangat cocok sekali gitu dilaksanakan di Kaltara ya Komandan ya? Iya gitu Komandan ya? betul Bu, kalau kami sudah menanam jagung Bu, sudah 2 kali panen kami jagung Bu. Oh Jadi siap, kalau nanti Komandan tanaman kayak kirim mana begini, ke Jakarta Komandan? Komandan, oke, nanti kalau lanjut Ibu ke ya. sini saya siapkan. Ye, Komandan, dengan waktu yang masih sangat singkat cuma baru 1 bulan Komandan. Komandan kira-kira, langkah strategis apa sih yang dilakukan oleh mungkin yang rencananya akan, Komandan laksanakan lah ya di SPN Polda Kaltara? Karena kan, ada 4 program prioritas KLMG. Kami minta, Bapak mungkin bisa bercerita terkait langkah-langkah strategis yang dilaksanakan dalam mewujudkan program Kalemdiklat, program prioritasnya. terima kasih Bu. Jadi Pak Kalemdiklat kan mengajarkan kita untuk mendidik mereka banyak literasi untuk membaca dan menulis. Jadi literasi ini kan kalau bahasa Inggris literatur Bu. Jadi Ya. kita harus memberikan masukan kepada anak-anak yang di sini nih Bu. Rata-rata kan memang di bawah sekali untuk sumber daya manusia. Jadi nanti sampai di sini kita biasakan mereka untuk membaca Bu. Karena mengajak mereka membaca ini kan sangat sulit Bu kalau nggak mulai dari kecil. Akhirnya nanti kita di sini akan biasakan mereka untuk membaca. Nanti kami berikan buku-buku, kami mintakan untuk mereka dapat membaca dulu Bu. Karena kan kalau orang mengerti banyak ilmu pengetahuan dari membaca Bu. Kalau dia membaca sudah pandai, cara menyimak sudah pandai akan berguna Bu. Sementara kami di sini nanti akan mendidik mereka cukup, saya rasa saya akan terapkan cukup disiplin Bu. Nanti akan saya didik seperti saya terima didikan dulu Bu. Akan mereka saya atur mulai bangun pagi sampai mereka tidur Bu. Saya akan tekankan di situ perintah Pak Lemdiklat saya laksanakan Bu. Tidak menggunakan kekerasan, tidak membentak, tidak hukuman fisik. Bagaimana mereka bisa menerima semua apa yang ada di SPN ini dengan menggunakan kelembutan tapi menyentuh hati dan mereka bisa melaksanakan. Oke, siap Komandan. Komandan, kan untuk Kaltara sendiri sekarang personilnya berapa jumlahnya Komandan? Jumlah personil Kenapa Bu? dari jumlah personil dari SPN Kaltara sendiri Komandan? 81 personil Bu. 81. Itu, semuanya apa sudah bersertifikasi Komandan? Mohon izin. Kurang lebih di sini sekitar 30%-an Bu yang bersertifikat tenaga pendidik. Dan di sini sekarang saya tidak ada pamen Bu. Jadi habis saya langsung AKP Bu. Jadi saya kan ibu kan mengerti bahwa yang saya didik besok ini kan adalah tulang punggung Bu. Betul, betul. Sementara kan kalau Ma ini kan seorang pelaksana Bu. Kalau Pamen kan pemikir Bu. Jadi saya Siap. di sini ya termasuk pelaksana, pemikir, ya tenaga ahli juga. Jadi tidak ada masalah Bu bagi saya Bu. Untuk tahun ini bulan, Juli ya Komandan kita akan terima Serdik ya. Itu, untuk SPN Kaltara sendiri berapa jumlah personil yang akan dididik tahun ini Komandan? Saya belum mendengar pasti Bu. Kalau berdasarkan pagu yang diberikan kepada saya sekitar 75 personil Bu. Ah, 7. Tandanya 5 siswa maksud saya. Serdik ya? Tandanya sudah dengan jumlah Kalau personil itu sebenarnya tidak ada masalah ya Komandan ya? Dengan jumlah Serdik yang akan dididik dan jumlah, personil yang sekarang ada di Kaltara sebenarnya tidak ada masalah ya? Tandanya nggak ada masalah karena kalau jumlahnya masih kami belum banyak ya tadi ya? Cuma 75 Komandan? kalau
Kenapa, Bu? Jumlah nanti Serdik yang akan dididik yang di bulan Juli ini, berapa jumlahnya, Komandan? 75 siswa, Bu. Oh, dikit sekali. 75 siswa, Bu. Nanti sama Kami kalau sesuai personilnya sama, Bu. Lebih banyak personilnya nanti. iya, baru Trias mau bilang ternyata lebih banyak personilnya daripada Jadi, sertiknya ya, Komandan. Bu, jadi Bu Trias, sebetulnya kami ini memiliki fasilitas bisa menerima siswa sampai 300. Oke. Itu termasuk semua tempat tidur, alat semua lengkap kami 300. Cuma Jadi ya. kalau ini kan kalau mengenai waskat sama wasdal saja Bu, nanti kalau 75 kita berikan lebih mudah kami. Betul, Lebih mudah Komandan. waskat kepada. Siap, Komandan. Kalau ini kan ada beberapa langkah strategis ya, Komandan, tapi kalau kalau bicara masalah anggaran juga nih, lanjutnya masalah anggaran sepertinya kita sudah terdukung semua ya, Komandan ya. Mungkin nggak ada masalah Kalau terkait dukungan anggaran pelaksanaan Opsdikit. Ada masalah nggak? tidak ada Tidak ada masalah Bu, kami untuk anggaran cuman kemarin kena efisiensi 30%, jadi kami kepotong itu 490 juta. Oh, Dan saya sudah koordinasi dengan Rena, dan itu sudah minimal, sudah tidak bisa lagi di bawah itu, ya sudah. Saya sudah ya. berjuang, tapi ya putusannya itu ya kita Ya. terima. Tapi yakin lah ya pasti dengan apapun yang sudah diberikan oleh pemerintah pasti itulah yang harus kita laksanakan dan pasti apa pasti akan Pak KSPN pasti akan melaksanakan yang terbaik. Pak KSPN, tadi kan Ye, terkait kurikulum tadi mungkin Tria sudah dapat info dari Pak KSPN Kaltim bahwa given ya sifatnya ya kurikulumnya bahwa memang semua kurikulum adalah bersumber dari Lemdiklat. Jadi pihak SPN mungkin hanya menyesuaikan saja gitu ya Komandan ya. Nah, ye. terkait sarana prasarana. Sebetulnya kesulitan apa sih karena tadi komandan bilang bahwa secara bangunan gedung ini sangat mumpuni, sangat bagus. Nah, ada nggak sih permasalahan lain terkait sarana prasarana yang belum dimiliki atau yang mungkin dibutuhkan atau mungkin yang mungkin komandan bisa jelaskan lah ke Trias terkait sarana prasarana sendiri yang sekarang komandan ada di SPN Kaltara. Terima kasih Bu. Kalau kita berbicara fasilitas untuk proses belajar mengajar di Kaltara cukup Bu. Cukup. Cuman untuk fasilitas lain mendukung Bu. Seperti kendaraan kita kurang memadai Bu. Untuk bis kita 0, untuk truk hanya 1, dan beberapa kendaraan yang. Kalau untuk fasilitas belajar mengajar sama dengan di SPN lain Bu. Seperti alat tulis, semua sama. Jadi permasalahan kami cuma fasilitas pendukung lain Bu. Kalau mereka keluar, kami tidak punya kendaraan. Akhirnya kita gotong royong sama-sama anggota, mobil kita pakai untuk ngantar mereka. Tidak ada, hanya itu saja Bu kekurangannya. Bu. Jadi kita tidak punya pendukung seperti kendaraan dan lain-lain. Tapi kalau proses belajar mengajar, alat kantor, semuanya tersedia. Oh, jadi yang belum ada hanya kendaraan angkut kalau misalnya untuk siswa magang gitu ya, Komandan? Kayak kendaraan kita Bu, Oh, karena memang dan dinas kita yang ada. belum terfasilitasi ya, Komandan ya? Tidak ada Bu, tapi bagi kami bukan tantangan itu Bu, itu hanya kecil Bu. Betul, Yang penting karena siswa kami aja. betul dengan pokoknya dengan latar belakang Enggak, yakin lah, Komandan sudah biasa di medan perang, SPN ini mah mungkin bukan hal yang sulit lah ya, Komandan. mudah-mudahan Bu Menurut misi Komandan bisa kita atas. Ya Bu, sudah 20 menit. Komandan, waktu nih berjalan, nanti semoga komandan akan bisa membangkitkan ya, mungkin bisa memotivasi orang-orang karena jauh mungkin ya itu salah satu mungkin kenapa yang pamen-pamennya nggak ada ya komandan ya. Mungkin dengan adanya komandan bisa memotivasi personil Polda Kaltara lain gitu ya untuk bergabung gitu ya untuk sama-sama membangun SPN Polda Kaltara. Komandan, akhir podcast kita Komandan, ada nggak sih mungkin yang ingin Komandan sampaikan ke kami gitu atau mungkin kepada pemirsa, eee,
apakah, ada yang mungkin saran, masukan, atau mungkin quote-quote gitu supaya mungkin ada dari mungkin buat warga masyarakat Kaltara juga supaya mungkin mereka tertarik masuk polisi, seperti itu loh komandan, mungkin ada komandan? Ya, di sini Bu, di Kaltara ini kan berbagai etnis, berbagai suku. Saya menginginkan yang banyak yang dari mereka ini loh Bu, yang dari suku asli khususnya suku Dayak, agar mereka itu diberi kesempatan lebih banyak untuk dapat diterima menjadi siswa saya, khususnya jadi kepolisian Polda Kaltara untuk diterima Bu. Dari suku Dayak di sini berbagai suku Bu, banyak. Suku Dayak ada mungkin di sini ada 7 Bu. Agar mereka diprioritaskan untuk diberikan kesempatan untuk menjadi anggota Polri, itu saja Bu. Kalau yang lain-lain saya rasa itu mesti bisa kita atasi lah Bu. Kalau penerimaan siswa saya pinginnya yang khusus dari orang-orang Dayak ini dapat prioritas khusus saja. Siap. Baik, mungkin, sekarang ini kami cukupkan komandan untuk podcast-nya, mungkin nanti lain kali, mungkin lain waktu, kita akan berbincang-bincang dengan topik yang berbeda ya komandan. Mungkin yang Ji, nanti, ji, topik yang mungkin lebih menarik yang bisa ditonjolkan dari, dari SPN Polda Kaltara itu sendiri. ji, Trias mohon pamit komandan, sukses selalu buat ji. komandan, Ya, sukses juga buat SPN Kaltara. saya tunggu kehadirannya di SPN Kaltara. Siap komandan, sehat selalu komandan. Ji, Siap. kalau di sini banyak makanan lebih Bu. Oke, baik, pemirsa, Banyak. Ji. ini adalah terakhir hari ini, eee, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di podcast, yang berikutnya. Terima kasih, selamat siang, salam presisi.